Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala abdil khalqi Sayyidina Muhammadin khatan nabiyyi wa rasulih wa ala alihi wa sahbihi wa kafati ummati wa ba'du. Saya hormati sahabat saya Dr. Anis Maskur, Kasubdit GTK Madrasah yang sedang menyampaikan laporan komprehensif tadi. Saya hormati sahabat saya para konsultan World Bank, Pak Fakhrudin, Mbak Rana dan yang lain-lain. Saya hormati seluruh kawan-kawan yang hadir di ruangan ini, fasilitator provinsi, PKB, MI, MTS dan MA. Saya hormati semua kawan yang daring di Hotel Millennium, Ciputra dan Aston semuanya. Ya, saya gembira sekali, saya senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian di tempat ini dan dalam sehat walafiat, segar bugar, dan mudah-mudahan kita terus bisa melaksanakan tugas kita sebagai pendidik atau guru. Karena guru ini lagi mengalami proses-proses dinamika yang sangat dinamis. Sebagian orang berpendapat bahwa ketika kata guru menjadi tenaga pendidik itu diprotes dan tidak setuju. Guru itu ya tetap guru. Guru tidak bisa diterjemahkan dengan kata lain menjadi tenaga pendidik. Karena kalau tenaga pendidik, ya seakan-akan kalau tenaganya sudah tidak dibutuhkan, itu seperti guru pabrik itu, pensiun. Padahal guru itu adalah tugas mulia, pembelajar sepanjang hayat, dan guru tetap guru. Tidak ada namanya bekas guru. Selalu saja guru mendidik kita semua. Jadi bahkan kalau perlu ada guru master atau master guru. Ini semuanya kan guru master semua ini. Jadi punya kapasitas lebih dan sebagainya. Itu sebagian orang berpendapat seperti itu. Para pemerhati pendidikan tetap saja seperti undang-undang guru dan dosen. Jadi karena pada kata guru ada sakralitas di situ, ada value, ada nilai-nilai yang tidak tergantikan oleh kata-kata yang berbeda. Ya, saya pikir itu penting. Kalau bahasa Arab kan guru itu bahasa Arab ustaz atau syekh gitu. Kalau profesor namanya ustaz, ya. Ustaz ad-doktor, al-ustaz ad-doktor, ustaz profesor dan sebagainya. It's okay. Yang penting itu pentingnya bahwa saya ingin sedikit merefresh temuan Yani survei Tanoto Foundation di Gedeng. Jadi Tanoto Foundation ini sudah menemukan bahwa effort guru, upaya guru dalam mendidik anak-anak kita itu sudah sangat maksimal, sudah sangat bagus. Jadi pikiran guru, inovasi guru, kreativitas guru, metode-metode pembelajaran guru itu sudah seluruhnya diarahkan untuk mendapatkan proses kualitas pembelajaran di kelas. Ini risetnya. Tetapi yang menarik adalah ternyata feedback ataupun kualitas siswa itu tidak sebanding, tidak balance dengan effort guru tadi. Jadi artinya kalau dicek asesmen kompetensi siswa itu tidak sebanding dengan energi positif yang telah diwakafkan oleh para guru kita. Ini the big question. Ini pertanyaan besar. Kenapa terjadi begitu? Mestinya
kalau gurunya sudah sangat antusiasme, sudah sangat berdedikasi, laporannya disimpatika, beres, jam pelajarannya juga tidak kurang, kemudian passion guru juga luar biasa, mestinya asesmen atau hasil asesmen kompetensi siswa itu naik. Ini tidak balance. Kira-kira siapa yang bisa menjawab ini? Ini perlu kita jawab bersama. Dan ini baru saya tahu 2-3 hari yang lalu. Ini secara nasional. Tentu pengecualian Madrasah Insan Cendekia, tentu pengecualian madrasah model, tentu pengecualian madrasah MANPK atau program keagamaan khusus. Ya, jadi ini menjadi perhatian kita bersama, dan saya juga kaget dengan hasil ini. Tentu tidak ada persoalan di guru, Pak. Ya. Ini kita tidak tahu ada something wrong dalam proses pembelajaran kita. Apakah karena itu memang kita telah mengalami learning loss yang sangat lama, kurang lebih 2 tahun, sekarang baru pemulihan pembelajaran atau learning recovery, ataukah soalnya itu terlalu tinggi sehingga siswanya itu tidak bisa menjawab dengan bagus, atau konten-konten sepanjang kita melaksanakan lewat Zoom meeting itu tidak dipahami secara baik oleh siswa. Pokoknya saya sebagai direktur guru tidak akan mencari kelemahan para guru. Saya hanya mencari di mana letaknya. Atau ada di antara Bapak Ibu sekalian yang punya research atau survei yang bisa menjawab persoalan ini. Tetapi oleh para pakar, beberapa kawan aktivis dan guru yang saya tanya, kira-kira apa yang bisa kita kerjakan untuk menjawab persoalan besar secara nasional ini? Jadi mereka mengatakan kepada saya, memang kita harus melakukan learning recovery secara terus-menerus. Yang kedua, kita harus melakukan inovasi pembelajaran. Nah, dalam konteks ini saya ingin bukan mendeklar, menyampaikan sedikit kepada Bapak Ibu sekalian. Bukan temuan saya, tapi pernah saya mengunjungi Madrasah Ibtidaiyah di Lombok. Nah, ini menjadi satu-satunya contoh saya. Pada tanggal 28 Maret 2022 kemarin, itu saya berkunjung mendampingi Pak Iwan Syahri PhD, Direktur Jenderal GTK Kemendikbudristek. Di sana dipraktekkan teaching at the right level, pembelajaran yang berdasarkan kompetensi siswa, dan anak-anak dikelompokkan tidak berdasarkan umur sebagaimana di sekolah ada madrasah kita pada umumnya. Anak-anak dikelompokkan berdasarkan kompetensi, literasi, dan numerasi. Jadi meskipun umurnya kelas 6 SD, tetapi kemampuan membacanya, kemampuan matematikanya hanya kelas 5, maka dia duduk di kelas 5. Itu madrasah swasta, Pak. Mempraktekkan selama 10 bulan. Awalnya diprotes oleh orang-orang, diprotes oleh guru. Bagaimana mungkin anak saya mestinya duduk di kelas 5 kok menjadi kelas 3, atau dia di kelas 3 umurnya tapi kok dia di kelas 1. Tapi lama-kelamaan ternyata proses ini lebih baik, lebih cepat proses itu, dan para orang tua tidak protes lagi. Yang saya maksud di sini adalah setiap siswa yang mau masuk di kelas itu harus ada asesmen diagnostik, harus ada uji kompetensi siswa dan talenta siswa. Ini yang saya maksudkan dengan inovasi. Dan saya tidak tahu apakah di madrasah Bapak Ibu sekalian
ada yang berani melakukan praktik seperti ini, thinking out of the box. Dia betul-betul berpikir di luar konteks, atau dia melakukan sesuatu inovasi yang sangat ekstrim dan ternyata hasilnya bagus. Dan madrasah ini itu mengimbasi 100 SD di sekitarnya di Lombok. Mungkin ada orang Lombok di sini. Jadi ini yang saya maksudkan, inovasi terus menerus, dan itu bisa menjadi best practices buat kita. Dan hal-hal seperti ini menjadi lesson learn buat kita, bahwa ternyata di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah persoalan-persoalan yang menghimpit kita, inovasi dan kreativitas guru selalu saja muncul. Bapak-bapak, teman-teman sekalian, oleh karena itu saya dengan teman-teman konsultan, Mas Anies, semua kawan juga dari GTK selalu ingin mempersembahkan sesuatu untuk memuliakan para guru kita, termasuk kesejahteraan guru kita. Saya tahu uang kita belum terlalu banyak, tetapi memang kita selalu mencari melakukan program-program yang menyentuh kesejahteraan guru. Karena saya tidak tahu yang mana teorinya benar. Apakah sejahtera baru bahagia, atau bahagia dulu baru sejahtera, atau bersamaan, sambil berbahagia sambil sejahtera sambil berbahagia. Saya tidak tahu teori yang mana yang Anda pakai. Karena waktu saya kuliah, profesor saya di UGM mengatakan begini, waktu itu beliau kritik rezim Soeharto karena masyarakat keluarga prasejahtera selalu diukur dengan uang dan selalu diukur dengan besarnya rumah. Karena dulu namanya rumah RS ya. Rumah sangat rumah sederhana. Ada lagi rumah sangat sederhana. Ada lagi rumah sangat sederhana, sangat sempit. Gitu ya, hafal ya. Pak Sioto Usman mengatakan begini, kita harus memasukkan indikator sakinah dalam menentukan keluarga prasejahtera. Jadi salah satu indikator sakinah adalah ketika suami atau istri betah di rumah. Jadi kalau salah satunya atau banyak anggota keluarga tidak betah di rumah, itu bukan sakinah. Sakinah itu kan betah, bahasa Arabnya sakinah. Kira-kira itu bahasa Inggrisnya sweet home. Sweet home. Ya. My home sweet home. Jadi meskipun rumahnya RS, tapi kalau selalu kumpul di situ, itu juga namanya sejahtera atau sakinah. Meskipun rumahnya besar, selalu bertengkar di dalam, itu tidak sakinah, tidak betah. Suaminya lebih suka makan di warung sebelah daripada rumahnya itu. Hati-hati itu Bapak Ibu sekalian. Itu sumber tidak sakinah itu. Jangan dipandang remeh itu. Begitu datang suami atau istri, udahlah sudah makan tadi di luar sana. Nah, itu hati-hati. Apalagi suaminya senang makan di rumah janda sebelah itu. Aduh. Ya. Kok larinya ke sana tadi itu? Ya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya teringat ini karena banyak bertanya. Insya Allah kalau saya tidak ada halangan, saya harus insya Allah ini masa-masa pencairan kita untuk menyentuh kesejahteraan guru, insentif guru. Saya baca-baca dikit aja ya, supaya bapak-bapak tahu bahwa kita sedang bekerja. Pertama, kita alhamdulillah sedang mengurus beasiswa PJJ PAI kerjasama dengan LPDP itu 28 miliar untuk 2.000 orang.
Jadi bukain Tepuk satu tangannya Bu. meriah Pak, itu duit Nah ini semua Bu, Pak. saya pegang satu. Satu orang dapat Oke, saya 14 pinjam juta. satu. Makasih ya Bu. Hari ini kita juga sedang mencairkan tunjangan khusus untuk wilayah 3T 76 miliar. Itu untuk 4.700 orang. Satu orang dapat 16 juta. Hari ini juga kita sedang mengurus proses pencairan insentif guru yang dapat itu 216.000 guru. 216.000 guru itu manusia semua itu Pak. Memang satu orang dapatnya 3 juta per orang. Tapi karena banyak yang menerima, anggarannya 649 miliar. Insya Allah kalau tidak ada halangan, tanggal 25 Juli besok cair. Kenapa tepuk tangannya tidak banyak itu? Ini Bapak Ibu sekalian, saya tahu ini belum banyak. Ya, berdoa saja, mudah-mudahan ya pemerintah terus memperhatikan kesejahteraan guru ini. Karena itu tadi saya tambah semangat ini ketika saya baca survei Taloto Foundation, bahwa ternyata effort guru sudah sangat hebat, meskipun asesmen siswa tidak sebanding dengan effort guru itu. Makanya saya tambah semangat. Begitu saya baca di ini survei ini, saya telepon KTU. Soalnya itu semua duit digelontorkan semua itu. Itu guru sudah setengah mati kerja. Tepuk tangan dulu Pak. Oke ya, clear. Kemudian yang kedua, yang ketiga Bapak sekalian, ini harus saya sampaikan ini. Yang ketiga terakhir ini, saya baru saja diminta oleh Dewan Pertimbangan Presiden 3 hari yang lalu untuk presentasi makalah. Yang saya sampaikan itu adalah bagaimana rekrutmen guru madrasah di Kementerian Agama. Karena ada pertanyaan, konon kabarnya salah satu pintu masuk radikalisme di Indonesia adalah rekrutmen guru. Akhirnya saya bantah itu. Nah, dengan fakta-fakta yang ada, bahwa kita Kementerian Agama sudah punya instrumen untuk ini. Dan kalau ada calon PNS yang ditemukan intoleran, itu pasti menjadi faktor penggugur. Dan saya pikir Kementerian Agama di bawah Gus Menteri kementerian yang paling tegas untuk ini. Jadi kalau ditemukan indikator orang itu ya berpikirnya khilafah Pancasila mau diganti khilafah Islamiyah, atau Pancasila dianggap tagut, NKRI mengganggu Undang-Undang 45, itu orang itu pasti fail, pasti gugur. Saya tegaskan dalam forum itu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ya sambil Bapak Ibu ya, di situ saya ingin menyampaikan survei Profesor Tarikh Fatah. Beliau nulis buku Casing Emerge. Casing Emerge itu buku menggantang awan kelabu. Di pertengahan buku tersebut beliau menjelaskan bahwa 2017 Profesor Tarikh Fatah itu melakukan survei lewat Facebook terhadap warga dunia, penduduk dunia di seluruh negara. Dan pertanyaannya simpel, kalau negara Anda chaos, Anda mau kemana? Lalu yang mengejutkan adalah 78% warga dunia menuju Indonesia sebagai destinasi
Tadi pagi saya ketemu seorang pengusaha, kebetulan makan aja di sebuah tempat makan tadi siang. Seorang pengusaha di Batam, kebetulan aja satu meja itu. Lalu saya tanya, kira-kira Anda lebih senang investasi di Batam, Indonesia, atau di Singapura? Dia bilang tidak, saya lebih senang di Indonesia dan saya tidak senang di Singapura. Indonesia adalah tempat investasi yang sangat baik hari ini, bukan Singapura. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah sekarang isu negara bangkrut atau failed state, dan Sri Lanka sudah menjadi negara bangkrut hari ini, dan kemungkinan nanti menyusul Afghanistan dan Pakistan. Hari ini juga tertati-tati Turki yang inflasinya sudah 80% inflasi. Dan mungkin dulu Yunani, tempatnya para filosof, sudah failed state. Mungkin juga Brasil, mungkin Myanmar, mungkin Mesir. Ada 25 daftar negara yang sudah masuk negara yang ditengarai akan mengalami kolaps hari ini. Indonesia, hari ini kita harus merawat Indonesia. Ini tidak main-main. Yang sampai ada orang masih berpikir mau ke negara lain. Dulu kalau kita tanya orang mau kemana, itu larinya ke Inggris. Hari ini ke Indonesia. Jadi negara kita yang aman seperti ini, negara kita yang udaranya luar biasa seperti ini, oksigen, pernah saya ceritakan, Indonesia itu dulu waktu saya belum tidak terbiasa ke luar negeri, kalau lihat film India atau film-film Hollywood, itu saya sering cemburu dalam hati saya. Kenapa mereka itu hidupnya mancung-mancung? Nah, mengapa kita hidupnya seperti ini? Saya katakan Tuhan tidak adil dalam membagi hidup. Setelah saya ke Eropa, Iran dan Yaman, waktu itu ekstrim dingin sekali. Lalu rupanya kalau dalam keadaan dingin di Eropa itu, termasuk di Iran, Persia, Yaman, itu udaranya di sana oksigennya cuma 75%. Jadi dibutuhkan hidung mancung untuk menarik, menghirup udara masuk untuk menghirup. Kalau Indonesia dari Sabang sampai Merauke, karena udaranya kandungan oksigen 100%, tidak dibutuhkan hidung yang mancung. Sampai hidung itu flu masih bisa, cukup. Saya bilang maha adil Allah Subhanahu Wa Taala. Saya di situ tahu. Jadi teman-teman sekalian yang hidupnya sama dengan saya, nggak usah cemburu dengan itu. Hari ini Bapak Ibu sekalian, karena teknologi operasi hidung yang sangat canggih ada di Iran, orang-orang Eropa dan orang-orang Amerika itu sering datang 1 minggu 2 minggu berlibur di Iran. Sebetulnya bukan untuk berlibur, untuk memotong hidungnya, karena hidungnya terlalu mancung. Jadi potong hidung nanti dikasih orang Korea kayak kita ini, jadi luar biasa. Jadi kalau ada orang mau operasi plastik, tidak usah ke jauh-jauh, Anda ke Iran saja, itu teknologi sangat canggih. Jadi Bapak-bapak sekalian, saya hormati, Indonesia yang sudah seperti ini, tadi riset oleh Tarik Fakta, tidak gampang kita untuk menegasikan sebuah hasil riset. Karena teorinya seperti usul fikih katakan, al-ijtihadu la yunqadu illa bil ijtihad. Sebuah hasil ijtihad tidak boleh dibatalkan kecuali ijtihad yang serupa. Jadi hasil survei, hasil riset tidak gampang kita untuk membatalkannya kecuali kalau kita melakukan riset yang sama. Jadi ini adalah fakta global citizenship
warga dunia itu melihat Indonesia. Oleh karena itu, Profesor Disakota mengatakan bahwa apa yang terjadi di Indonesia itu sedikit banyaknya mempengaruhi tatanan global, setidaknya Asia Pasifik atau Asia Tenggara dan Asia Pasifik. Karena itu Indonesia yang punya Muslim, the large country di Indonesia, di dunia ada 206 juta penduduk Muslim Indonesia, itu banyak sekali. Dan kita semualah guru-guru kita yang saya hormati, saya muliakan, yang menginsersi atau menanam karakter moderat pada itu. Dan terakhir Bapak Ibu sekalian, kemarin baru saya baca buku terbaru yang ditulis oleh Prancis, Fukuyama. Beliau nulis buku Liberalism and its Discontent. Dan ternyata beliau di dalam buku itu mengatakan bahwa di future society, masyarakat ke depan itu open society, masyarakat yang terbuka dan masyarakat yang moderat. Semakin moderat seseorang, semakin moderat sebuah terbuka sebuah masyarakat, itu semakin banyak temannya. Jadi kalau itu Soros pernah nulis buku Open Society, itu adalah masyarakat masa depan. Kira-kira seperti masyarakat Madinah, Madinah pada masa Nabi, masyarakat yang open society yang luar biasa, masyarakat terbuka. Anda bisa bayangkan pada masa Nabi Rasulullah SAW di Madinah, orang itu kalau pernah mencium seseorang itu lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, saya berdosa besar. Kenapa? Itu ada penjual kurma cantik lewat di rumah saya, tiba-tiba saya cium dia. Wah gitu ya. Lalu Nabi minta, kamu bandel banget kau. Ayatullah ayat innal hasanat yudhibna sayyi'at. Jadi bayangkan tuh Pak, ada orang baku cium itu lapor kepada presiden. Itu kan masyarakat sangat terbuka. Orang berzina, seorang perempuan yang hamil itu datang lapor kepada, ya Rasulullah, saya celaka ya. Kenapa? Saya sudah berzina, saya hamil. Lalu bilang udah nanti belakangan, nanti kamu dulu itu anakmu itu, kamu melahirkan dulu. Setelah melahirkan, datanglah, ya Rasulullah, saya sudah melahirkan, saya mohon dihukum. Nah enggak, kamu lagi anakmu, susui sapi selama 2 tahun. Itu bayangkan, itu masyarakat open society yang sampai hari ini belum kita temukan ada masyarakat yang sangat-sangat terbuka sebagaimana masyarakat Madinah. Ya, kalau dalam bukunya George Soros itu namanya Open Society, dan memang kita membutuhkan masyarakat yang open society dan masyarakat yang moderat. Semakin moderat seseorang itu semakin banyak kawannya. Itulah yang kita harapkan ke depannya, dan Bapak Ibu sekalian yang akan terus bersama-sama dengan masyarakat, siswa kita dan seterusnya. Saya pikir begini, kalau saya teruskan bisa menjadi kuliah umum pada malam hari ini, dan semoga saja refreshment fasilitator potensi PKB pengembangan kepolisian berkelanjutan akan terus memberi inspirasi kepada kita semua, dan saya berharap guru-guru kita tetap mempertahankan statusnya, identitasnya, karakternya sebagai guru, dan yang kita harapkan adalah ruhul mudarris ahammu kulla syai'. Setiap kita mengajar, setiap kita bertemu dengan siswa, yang dihadirkan adalah spirit guru, ruh bukan roh ya. Ruh itu spirit. Jadi sebagaimana dulu bapak-bapak ibu sekalian yang sudah cerdas seperti ini, karena saya yakin waktu kita belajar dulu yang hadir bukan hanya gurunya, tapi yang hadir adalah ruh guru. Anda bisa bayangkan kiai kalau mengajar di pondok pesantren, dia simpan kopiahnya di meja, tidak ada murid yang berani keluar dari ruangan, karena mereka melihat ruh spirit guru ada di situ. Dan insya Allah kalau ruh guru hadir di setiap ruang kelas, maka insya Allah akan ruang kelas itu akan berkembang dan akan terus terjadi proses pembelajaran yang berkualitas di kelas itu. Demikian Bapak Ibu sekalian, konon kabarnya
Saya baru baca tadi itu bahwa guru itu lebih utama apa? What is the teacher is more apa itu is more important than that he teach. Guru itu kehadiran guru itu jauh lebih utama daripada apa yang dia ajarkan. Jadi asal gurunya datang, ya meskipun tidak terlalu bagus teorinya, asal hadir gurunya, insya Allah pembelajaran itu akan baik ke depannya. Saya pikir ini, marilah kita menutup acara refreshment fasilitator provinsi program keprofesian berkelanjutan guru MI MTSMA dengan mengajak hadirin membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya apresiasi kepada semuanya, pada Bank Dunia, pada konsultan Mas Anies. Terima kasih. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan selama 2-3 hari yang lalu. Semoga Bapak Ibu sehat walafiat dan kita juga didoakan semua dan kita bersama-sama untuk mendidik bangsa ini. Guru hebat, siswa cerdas, madrasah bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.